tenang, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet di sana di sini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Relax, tenang, tenang. Relax, tenang, tenang. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada sekitar kita, bisa lebih mudah, bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita bisa rasakan, kita bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika kita semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini kita sudah dilimpahi oleh semesta dengan berbagai macam hal-hal yang luar biasa. Itu doa saya buat kita semua serta orang-orang yang ada sekitar kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel, sehingga orang lain yang menonton video yang ada di RTD Channel ini teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, apapun kondisinya, dimanapun dia berada. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai zona ketenangan yang memicu hadirnya syukur, atau bahkan hadirnya keheningan. Bagaimana hal tersebut? Di video-video yang lalu, di video-video sebelum ini, saya sering sharing mengenai doa vs syukur. Doa atau syukur. Tentunya kita tahu sendiri, bila logika itu selalu di backup oleh diri palsu. Kerja logika itu selalu berdekatan dengan kerja dari diri palsu. Diri palsu adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Dan karena adanya daya gravitasi, maka diri palsu ini bekerja lebih hebat, lebih aktif lagi, lebih banyak memasok energi serta informasi kepada logika. Dan ini juga yang membuat logika kita ini menjadi luar biasa juga aktifnya. Ditambah lagi kita tidak dibiasakan sedari kita kecil untuk menyadari bahwa diri kita ini memiliki logika, memiliki diri palsu, memiliki diri sejati, memiliki jiwa tenang. Tidak dibiasakan, tidak diberitahu, tidak dipahamkan, tidak diberi kesempatan untuk bisa mengalami sendiri hal tersebut. Atau bahkan kita malah tidak tahu. Sepanjang kita hidup sampai sekarang, buat Sobat RTD yang sudah lebih senior dibandingkan saya, tentunya mengalami masa hidup yang lebih lama dibandingkan saya. Buat yang di bawah saya berdoa agar bisa lebih tahu, lebih paham, atau bahkan bisa mengalami sendiri rasanya, pengalamannya untuk memiliki kesadaran jiwa tenang. Mempunyai pengalaman untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang dan menyadari bahwa kita bukan pikiran, bukanlah perasaan. Itu yang menyebabkan
kita tidak lagi dikendalikan oleh pikiran. Atau paling tidak pelan-pelan kita mulai bisa menjauhkan, memberikan jarak, mempunyai jarak dari logika serta perasaan. Jika tidak begitu, maka sepanjang hidup kita akan dikendalikan oleh pikiran, dikendalikan oleh perasaan. Pikiran ini atau logika ini, otak, daya kerjanya disebut juga sebagai pikiran atau logika. Itu sedari kita kecil dilatih. Sedari kita kecil diberikan latihan-latihan yang mendaya gunakan. Yang akhirnya membuat logika kita ini menjadi berdaya guna, memiliki kekuatan, otot-ototnya jadi kuat. Dari kecil kita dibiasakan oleh sistem pendidikan, baik formal ataupun informal, di sekolah, di rumah, untuk memakai terus logika, atau bahkan dari doktrin-doktrin yang kita dapatkan tanpa kita sadari, baik di rumah, dari orang tua kita, atau di bangku pendidikan formal, ataupun di teman-teman. Ketika kita sedang bersosialisasi, kita didoktrin. Dan bahkan sekarang doktrin itu masuk begitu masifnya melalui gadget kita, dari sosial media, dari berita, dari scrolling kita lihat status update-nya teman, keluarga. Itu semua menyebabkan doktrin-doktrin masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan kebanyakan doktrin itu dibuat, disetting oleh para dark worker yang saat ini sedang menguasai dunia. Mereka sedang berjaya. Banyak juga yang menyebutkan bahwa mereka itu adalah elit globalis yang mengendalikan dunia dalam banyak hal, dalam banyak bidang. Ekonomi, sosial, politik, budaya, agama. Mereka kendalikan kita dari doktrin-doktrin, dari setting penyebaran informasi yang masuk kepada kita secara masif. Inilah yang menyebabkan logika kita ini jadi luar biasa powerfulnya. Dan itu juga yang membuat kita tanpa sadar terjebak pada kesadaran logika, pada kesadaran diri palsu. Yang akhirnya membuat kita ini selalu merasa kekurangan. Dengan dalih persiapan supaya hari esok jadi lebih baik. Kita persiapkan dari sekarang. Rasanya begitu luar biasa terjebak oleh hal-hal tersebut. Takut karena kondisi ekonomi, sosial, budaya. Kemudian ini yang membuat kita selalu merasa kekurangan. Ini yang membuat kita selalu berdoa dengan didasari oleh jiwa, ego, amarah, serta keinginan. Jadi doanya selalu meminta. Meminta boleh, tapi tolong disadari. Jangan membuat kita ini menjadi jauh dari sadar bahwa saat ini sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Coba latih lagi. Buat Sobat RTD, yuk dilatih lagi relaksasi energinya. Dipersering lagi supaya lebih sering bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang yang sering saya share, saya sering informasikan, sering saya katakan, saya ucapkan di video-video saya, ini membuat kita bisa lebih sadar atas pertama diri kita sendiri, atas pikiran kita, atas perasaan kita, atas diri palsu kita yang kerjanya begitu liar. Lama-kelamaan kita tahu ada apa saja di sana. Ada doktrin-doktrin tadi, ada ketakutan kita akhirnya, ada perasaan galau. Itu yang membuat kita selalu meminta.
selalu berdoa meminta ini dan itu, akhirnya Tuhan semesta ini kita jadikan mesin pengabul keinginan yang kita selalu mintai terus. Coba sekali-sekali masuk kepada kesadaran jiwa tenang. Rasakan di sana. Apa pengalamannya? Pertama, mungkin bisa mulai menyadari betapa ribetnya pikiran dan serta perasaan kita ini. Yang awalnya rasanya tenang atau bahkan tidak tahu bila sedang dikendalikan oleh kesadaran logika, kesadaran diri palsu. Pelan-pelan mulai bisa sadar bahwa diri palsu sedang menguasai. Kesadaran logika sedang mengendalikan. Sadari aja dulu. Pelan-pelan akhirnya kita bisa lebih sadar. Dan pelan-pelan juga kita seolah-olah bisa memberikan tali kekang atau kendali ke mereka. Dan dalam jiwa, kesadaran jiwa tenang, seperti doa saya tadi, kita pelan-pelan juga mulai bisa menyadari bahwa hidup ini begitu luar biasa. Hidup ini begitu luar biasanya sudah menyediakan kita berbagai macam hal yang bukan nanti, sekarang saja. Itu semua sudah ada. Diberi kesempatan untuk hidup aja ini sudah luar biasa. Akhirnya dalam kondisi itu kita bisa bersyukur dengan luar biasa. Bisa bersyukur atas kesadaran yang kita punyai. Kita bisa bersyukur bisa hadir di saat ini. Bukan nanti, besok, lusa. Kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dikendalikan. Pelan-pelan mulai bisa tidak dikendalikan oleh pikiran serta perasaan. Oleh kondisi riuh rendah yang bukan hanya ada di luar sana tapi juga ada di dalam sini. Sini, perasaan, pikiran. Pelan-pelan mulai ada hening di sana. Itu kita syukuri. Dan pelan-pelan juga kita bisa membebaskan Tuhan itu dari segala macam keinginan kita. Pelan-pelan juga kita bisa mulai berhubungan dengan Tuhan dengan hubungan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya minta saja, bukan hanya ingin saja, bukan hanya bilang segala rencana saja. Tapi membiarkan Tuhan itu hadir apa adanya di dalam diri kita. Pada kesadaran jiwa tenang, kita akan mulai bisa lebih banyak menyadari kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan yang muncul dari dalam diri kita, yang muncul dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, munculnya kesadaran Tuhan di sana. Hadirnya Dia saja itu begitu luar biasa. Dan kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengambil alih, memegang kendali atas diri kita. Bisa kita biarkan Tuhan itu menjadikan diri kita ini sebagai kepanjangan tangannya untuk berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Apa saja yang sesuai dengan rencananya. Terserah, pakai saja. Kadang-kadang kita hanya menjadi penonton saja atas segala kerjanya yang menggunakan sarana diri kita ini, fisik kita ini. Dibuatlah kita menjadi sebuah mesin untuk berbagi kasih sayang kepada sekitar kita. Dibuatlah diri kita ini sebagai mesin untuk bisa menolong sesama. Itu akan mungkin terjadi. Tapi yang pertama kali terjadi pastinya Dia membuat kita menjadi lebih berdaya guna. Lebih mempunyai kesempatan untuk menjadi tuan atas diri kita sendiri. Tidak lagi dikendalikan oleh pikiran, tidak lagi dikendalikan oleh perasaan. Kita bisa sadar lebih lama. Ini karena kemunculannya Dia, ini karena adanya energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri itu. Ini yang membuat kesadaran kita bisa stabil,
berada pada kesadaran jiwa tenang. Yang awal mulanya sering kali marah-marah, sekarang marah-marahnya bisa dikontrol. Boleh marah sekali-sekali, tapi cepat lagi masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pelan, ternyata bisa lebih lama tenangnya dibanding marahnya. Pelan, mulai tidak lagi meminta. Itu berarti bahwa kita bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Lebih banyak syukurnya akhirnya. Kita akhirnya bisa membebaskan Tuhan itu. Yang mulanya Tuhan itu hanya tempat untuk memajukan segala keinginan rencana kita. Kita ingin dipenuhi segala macam hal. Ya begitulah logika bekerja. Begitulah jiwa keinginan bekerja. Begitulah diri palsu bekerja. Akhirnya kita jadi tahu bahwa ada lebih banyak hal yang bisa kita nikmati bersama Tuhan. Ada lebih banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita ini. Pelan-pelan juga mindset kita, pikiran kita, logika kita bisa berpindah ke zona yang lebih positif. Bisa berpindah ke zona syukur. Akhirnya kita bisa hidup bersama Tuhan. Lebih mempunyai keikhlasan, lebih mempunyai ketawakalan. Kita bisa mempunyai keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan kondisi ketika kita hidup bersama Tuhan tersebut seringkali disebut sebagai hal yang fana. Manakala Tuhan mengambil alih segala kerja dari fisik kita, dari pikiran kita, logika kita, perasaan kita. Kita hanya menonton saja apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki. Segala macam rencananya mewujud melalui diri kita. Betapa nikmatnya, betapa indahnya, begitu luar biasanya bila pengalaman itu muncul. Coba Sobat RTD, coba sendiri. Lakukan relaksasi energi. Persering lakukan relaksasi energi. Sehingga bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Amati pikiran serta perasaan. Amati saja apa saja yang ada di sana. Yang mulainya tidak terlihat akan menjadi terlihat. Yang mulainya sangat gaib. Itulah pikiran serta perasaan kita sendiri. Bukan makhluk-makhluk gaib di sana. Ini yang ada di dalam diri kita sendiri. Mulai bisa teramati. Bila kita bisa mulai mengamati, itu berarti kita sudah mulai mengambil jarak dari sana. Ada energi yang membackup sehingga kita bisa lebih stabil berada pada kesadaran jiwa tenang. Ini begitu luar biasa. Coba Sobat RTD, coba sendiri. Dapatkan pengalamannya. Dan buktikan apakah benar kata saya. Buat Sobat RTD yang sudah rutin mengikuti, melatih relaksasi energi, yuk ikutan sharing dengan saya bagaimana pengalamannya. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling menguatkan. Saya tunggu di kolom komentar ya. Bagaimana sharingnya? Bagaimana pengalamannya? Kita saling menguatkan di sana. Gitu aja deh sharing saya kali ini. Saya ingin menularkan. Saya ingin bercerita. Supaya Sobat RTD juga jadi kepingin. Jadi nyoba juga. Masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mengalami apa yang saya ceritakan tadi. Gitu aja sharing saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari video ini. Atau video-video yang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Dan orang-orang lain yang menonton video di RTD Channel bisa terinspirasi, bisa termotivasi, bisa teringat lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Itu aja ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.